Cerita diawali dengan diperlihatkannya sebuah letusan dahsyat dari gunung berapi. Terlihat orang-orang yang ketakutan berlari untuk menghindari ledakan dari gunung berapi tersebut. Semua orang terus berlari ke arah pemukiman yang belum terkena dampak dari lava gunung berapi itu. Saat semua orang berlarian, seorang pemuda terdiam dan terpaku melihat kejadian yang mengerikan tersebut. Dalam pikirannya pria itu bertanya-tanya apakah dunia ini telah kiamat. Terlihat beberapa pesawat luar angkasa sedang menghujani bumi dengan tembakan laser, membuat gunung-gunung hancur. Pria yang terdiam tadi mempertanyakan tentang apa yang terjadi dengan semua ini. Apakah ini adalah kenyataan atau hanya sebuah mimpi? Sambil terkejut pria itu, tanpa sadar sebelah matanya berubah menjadi warna merah. Dan pria itu masih mempertanyakan tentang semua yang dilihatnya dari mulai gerhana bulan, invasi alien bahkan hari kiamat. Tembakan demi tembakan terus dilancarkan, membuat seluruh permukaan bumi hancur. Namun tiba-tiba, pria itu terbangun dari tidurnya. Seorang kakek memanggil pria itu dengan nama Suer, dan berkata bahwa Huang Ji pasti mimpi buruk lagi. Kakek itu khawatir dengan keadaan Huang Ji yang sudah 2 hari demam. Namun Huang Ji berkata bahwa dia sudah membaik hari ini. Sambil sedikit malu Huang Ji berkata kepada kakeknya bahwa dia sangat lapar. Mereka berdua pun sarapan bersama. Si kakek menyuruh Huang Ji menemui Dr. Liang untuk memeriksa keadaannya. Setelah sarapan, namun Huang Ji malah fokus makan dan membuat si kakek sedikit kesal. Setelah itu, si kakek bergegas pergi ke ladang. Karena Huang Ji agak lemot, jadi si kakek mengulang perkataannya untuk menyuruhnya pergi menemui Dr. Liang. Sambil memberi makan bebek, Huang Ji berkata bahwa jangan mengkhawatirkannya. Kemudian Huang Ji bergumam bahwa dia sangat mengerti apa yang dipikirkan kakeknya itu. Karena Huang Ji sudah mengetahui semua orang yang ada di desanya. Termasuk kakeknya sendiri menganggap kalau Huang Ji itu anak tolol dan lemot. Orang tua Huang Ji meninggal saat Huang Ji masih kecil, dan Huang Ji sudah tinggal bersama kakeknya sejak dulu. Menurut kakeknya, saat masih kecil Huang Ji tidak pernah menangis. Bahkan saat umur 4 tahun Huang Ji belum bisa berbicara satu kata pun, dan banyak tetangganya yang mulai menganggapnya aneh dan membicarakannya diam-diam, kakeknya terpaksa membawa Huang Ji ke dokter untuk didiagnosa. Saat didiagnosa oleh Dr. Liang, Huang Ji mengalami kondisi semacam disabilitas intelektual, dan pada saat itu Huang Ji masih mengingat kesedihan dan rasa putus asanya terhadap penyakit yang diderita Huang Ji. Bahkan Huang Ji masih mengingat ucapan kakeknya yang mengatakan bahwa tidak apa-apa jika IQ-nya rendah, fisiknya lemah, tidak bisa bersekolah, bahkan tidak bisa mendapatkan istri ketika dewasa. Selama si kakek masih hidup, dia tidak akan membiarkan orang lain mengganggu Huang Ji. Namun seiring berjalannya waktu, Huang Ji menyadari bahwa dia bisa mendengar suara hati orang-orang di sekitarnya yang terus-menerus merendahkannya. Bahkan tidak lama setelah itu, Huang Ji bahkan bisa mendapatkan informasi yang tidak bisa dilihat mata telanjang, bukan cuma dari manusia, tapi dari tumbuhan, hewan, bangunan, bahkan udara dan sinar matahari. Tapi informasi sebanyak itu sering membuatnya jatuh pingsan, bahkan mengoceh sendiri. Tapi semakin Huang Ji dewasa, Huang Ji belajar untuk mengendalikannya, dan Huang Ji sudah mempelajari cara untuk menyaring dan memblokir informasi yang tidak penting. Namun Huang Ji masih belum berani melihat langit, karena takut informasi tentang alam semesta, karena dengan banyaknya jumlah bintang yang tak terhitung akan memasuki pikirannya. Namun saat rasa penasarannya mengalahkan ketakutan Huang Ji, dengan mengumpulkan semua keberaniannya, Huang Ji mencoba melihat bulan, hanya untuk menyaksikan kebenaran yang sangat mengejutkan. Ternyata bulan bukanlah satelit alami bumi, melainkan mesin perang yang diciptakan oleh alien untuk mengawasi bumi. Banyak senjata yang mematikan seperti fungsi nuklir dan meriam kinetik, namun senjata paling menakutkan adalah bulan itu sendiri. Bulan dapat memicu perubahan ombak yang bisa menghasilkan malapetaka. Namun terlepas dari semua senjata mematikan yang ada, bumi masih belum tersentuh selama bertahun-tahun. Dan yang paling membuat Huang Ji penasaran adalah saat dia melihat 2 sosok raksasa di bulan. Makhluk itu adalah alien yang berasal dari legenda. Dari alien itu, Huang Ji mendapatkan informasi penting, yaitu waktu yang sudah para alien itu habiskan untuk mengawasi bumi sekitar 12.831. 4 bulan, 19 hari, kekuatan manusia di mata para alien adalah sebuah kenikmatan. Setelah menyaksikan semua itu, Huang Ji pingsan selama 2 hari, dan kiamat yang ada dalam mimpinya dipengaruhi oleh informasi tersebut. Kemudian Huang Ji mencemaskan bahwa mimpinya itu akan jadi kenyataan. Namun, Huang Ji mencoba untuk menepis semua kecemasannya itu, karena baginya selama puluhan ribu tahun para alien itu hanya mengawasi bumi saja. Namun Huang Ji masih tidak bisa menghilangkan seluruh rasa khawatirnya itu, karena menurutnya suatu hari nanti, para alien itu pasti akan bergerak.
Dan pada saat hari itu tiba, Huang Ji penasaran apakah umat manusia bisa mempersiapkan diri untuk menghadapi bencana tersebut. Meskipun dengan kekuatannya Huang Ji tidak bisa memprediksinya, namun daripada menduga-duga hal yang belum pasti, Huang Ji merasa untuk sekarang dia harus fokus pada pemeriksaan dirinya saja, meskipun dirinya merasa tidak sakit. Kemudian, saat hampir tiba di klinik Dr. Liang, Huang Ji merasa penasaran dengan banyaknya orang yang berkumpul di depan klinik itu. Dengan kekuatannya, Huang Ji mendengar beberapa percakapan mereka bahwa Dr. Liang dikabarkan menghilang. Namun Huang Ji merasakan ada yang aneh, karena Dr. Liang tidak pernah libur dalam prakteknya. Dan menurutnya, bahwa ini pasti ada yang tidak beres. Kemudian, Huang Ji mengaktifkan kekuatannya untuk menerima semua informasi dari luar dan mencari semua yang berhubungan dengan Dr. Liang. Pelacakannya berhasil, Huang Ji mendapatkan informasi, ada jejak kaki dan bekas ban mobil. Huang Ji juga mengetahui ada 5 orang dalam kendaraan itu, jejaknya sudah ada sekitar jam 7 malam. Dari semua informasi itu, Huang Ji bisa membayangkan detail kejadiannya, bahwa Dr. Liang dibius, diikat dan dibawa ke dalam mobil oleh 4 orang. Dari semua fakta itu yang paling mengejutkannya adalah, Huang Ji melihat orang yang menyaksikan Dr. Liang diculik. Orang itu bernama Li Fan dari keluarga Li. Di sisi lain, seorang kepala desa sedang menanyakan pendapat dari petugas kepolisian yang bernama Wang tentang kenapa Dr. Liang menghilang. Petugas Wang menjawab bahwa ada yang tidak beres karena tidak ada tanda orang masuk dan keluarganya juga tidak ada yang mengangkat telepon. Kemudian petugas Wang bertanya kepada orang-orang yang berkumpul, apakah ada yang melihat Dr. Liang tadi pagi? Namun semua orang itu tidak ada yang melihatnya. Saat mereka datang untuk mengambil obat, Dr. Liang sudah tidak ada. Dan mereka sudah menunggunya sangat lama. Dari orang-orang itu, Lai Fan yang mengetahui bahwa Dr. Liang diculik, dia merasa bersalah karena dia tidak memberitahukan kebenarannya. Alasannya adalah karena dia tidak mau ikut campur. Kemudian Huang Ji dengan lantang memberitahu petugas Wang bahwa Li Fan katanya melihat sesuatu, sontak membuat Li Fan kaget dan dengan gugup berkata bahwa dia tidak merasa bilang begitu. Setelah itu kepala desa dengan tegas bertanya kepada Lai Fan, apa dia benar-benar melihat Dr. Liang? Namun Lai Fan bersikeras tidak memberitahu kepala desa dan berbalik bertanya, apakah kepala desa mempercayai omongan orang tolol seperti Huang Ji? Dengan penuh percaya diri, Huang Ji menunjuk ke arah pohon dan berkata bahwa dia melihat dengan jelas saat dia pergi menuju ke klinik. Huang Ji melihat sekilas dari kejauhan dan Lai Fan bersembunyi di balik pohon besar itu. Apa? Kau tahu dari mana? Ucap Lai Fan dengan ekspresi cemasnya. Di tengah pembicaraan mereka, tiba-tiba seorang pria dewasa menampar wajah Li Fan dan dengan penuh amarah pria itu berkata, dasar brengsek, bisa-bisanya engkau menyembunyikan informasi penting ini. Ternyata yang menampar Li Fan adalah ayahnya. Sambil menahan rasa sakit, Li Fan akhirnya berkata jujur bahwa dia melihat Dr. Liang dibawa beberapa orang. Karena Li Fan ketakutan, jadi dia terpaksa tutup mulut. Apa? Dasar anak sialan. Kenapa engkau tidak bilang dari tadi? Ucap ayah Liang yang semakin marah, merasa bahwa ini adalah penculikan. Kepala desa menanyakan kepada petugas Wang untuk harus bagaimana. Petugas Wang yang sudah menerima informasi dari seseorang yang menelponnya pun bersiap untuk memeriksanya. Petugas Wang yang baru menerima informasi dari temannya berkata bahwa orang tua Dr. Liang juga menghilang. Mendengar hal itu kepala desa semakin kaget dan mempertanyakan apakah mereka juga diculik. Sambil menarik baju petugas Wang, kepala desa memohon untuk segera menyelamatkan Dr. Liang. Karena Dr. Liang sudah banyak membantu warga desa, namun petugas Wang berpikir sejenak dan menyimpulkan bahwa kasus ini belum tentu berhubungan. Tapi menurutnya siapa yang mau datang ke desa terpencil untuk menculik seorang dokter dan apa tujuan mereka? Namun Huang Ji merasa cemas karena meskipun dia mengetahui lokasi keberadaan penculiknya yang ada di balik gunung, Huang Ji ragu untuk memberitahu kepada polisi karena polisi pasti tidak akan mempercayainya. Huang Ji pun bertekad untuk menyelamatkan Dr. Liang seorang diri. Karena baginya Dr. Liang sudah seperti keluarganya sendiri. Kemudian Huang Ji bergegas untuk pergi, tapi Huang Ji merasa khawatir karena dia harus cepat sebelum para penculik membahayakan Dr. Liang. Huang Ji pun mulai berlari memasuki hutan. Dalam perjalanannya Huang Ji merasa ada yang aneh. Dengan mengaktifkan kekuatannya, Huang Ji melihat ada benayak jebakan di hutan tersebut. Tanpa pikir panjang, dengan cepat Huang Ji melompat dan memanjat ke batang pohon untuk mencabut satu persatu tali dari jebakan itu. Setelah semua talinya tercabut, Huang Ji menarik semua tali itu dan kembali ke permukaan. Dengan sombongnya Huang Ji berkata bahwa kalau bukan karena dia yang datang duluan, polisi mungkin sudah terdeteksi oleh jebakan yang dibuat oleh para penculik. Di tengah kesombongannya, Huang Ji dikagetkan dengan gelombang suara teriakan.
seseorang dari arah tempat Dr. Liang disekap. Dengan yakin dan merasa cemas, Huang Ji menduga bahwa itu adalah suara dari teriakan Dr. Liang. Dan menurutnya Dr. Liang sedang dalam bahaya, dan benar saja para penculik itu sedang menyiksa Dr. Liang dengan mengguyur wajahnya dengan simber air. Kemudian pria yang sedang duduk berkata, dan menyuruh Dr. Liang untuk memberitahu mereka di mana Dr. Liang menyembunyikan Golden Buddha. Dengan penuh rasa ketakutan Dr. Liang berkata bahwa dia tidak mengetahui apa-apa karena dulu juga dia dipaksa dan mereka tidak pernah memberitahunya. Mendengar jawaban Dr. Liang, membuat pria yang tadi mengguyurnya sangat marah dan menampar Dr. Liang, kemudian berkata, "Omong kosong, kau bawahan mereka mana mungkin engkau tidak mengetahuinya?" Meskipun begitu Dr. Liang tidak mengetahui apa-apa karena selama dengan mereka, Dr. Liang hanya dipaksa dan tidak pernah diberi uang sepeser pun. Kemudian Dr. Liang berkata, "Bahkan jika kalian membunuhku itu tidak ada gunanya sama sekali." Mendengar penjelasan Dr. Liang, bos dari para penculik itu nampak kesal karena menurutnya dia sudah mengambil langkah yang salah. Karena menurutnya, saat kejadian itu Dr. Liang membantu operasi mereka, si bos berpikir asal bisa menemukan Dr. Liang, dia juga bisa menemukan keberadaan dari Golden Buddha. Tapi sepertinya dugaan dia salah, karena Dr. Liang benar-benar tidak mengetahui apa-apa. Dan menurutnya kedua, pasangan itu benar-benar pandai bersembunyi. Kemudian si bos menyuruh bawahannya untuk membunuh Dr. Liang karena sudah mengetahui keberadaan mereka. Dr. Liang pun jadi semakin ketakutan dan memohon untuk jangan membunuhnya. Namun tanpa diduga Huang Ji sudah menemukan lokasi Dr. Liang dan membunyikan sirine dari pengeras suara yang dia pegang. Sontak suara itu membuat kaget para penculik. Mereka sangat panik karena suara itu berasal dari jebakan yang mereka pasang. Mereka berpikir sudah ada orang yang melewati gunung, dan mereka berniat membunuh Dr. Liang dengan cepat dan meninggalkan tempat ini. Namun perkataan mereka membuat Huang Ji tambah cemas. Dan Huang Ji berpikir bahwa tidak ada cara lain selain turun tangan sendiri. Dan dengan santai Huang Ji berpura-pura melangkah dengan berkata 1212 seperti orang bodoh yang tidak mengetahui apa-apa. Membuat para penculik itu merasa kebingungan. Sambil terus berlagak jadi anak bodoh, Huang Ji membalikan badan dan berhitung dari 1 sampai 4. Si bos yang melihatnya bertanya kepada bawahnya siapa orang itu. Bawahannya menjawab bahwa dia tidak tahu. Dr. Liang yang mengetahui yang datang itu adalah Huang Ji. Lantas berkata untuk jangan menyakitinya, karena dia hanya orang bodoh dan tidak mengetahui apa-apa. Kemudian salah satu bawahan si bos itu berkata bahwa memang benar dia itu hanya anak bodoh yang sangat terkenal di desanya. Namanya Huang Ji. Menanggapi hal itu, si bos berkata, bodoh atau tidak, menurutnya tetap saja tidak bisa dibiarkan. Lalu si bos menyuruh bawahannya untuk menyeret Huang Ji. Saat sedang diseret, Huang Ji menyuruh bawahan si bos untuk melepaskannya karena dia hanya sedang berolahraga. Saat diseret masuk ke dalam, Huang Ji mempertanyakan kenapa Dr. Liang berdarah. Alih-alih menjawabnya, Dr. Liang mempertanyakan kenapa Huang Ji datang ke sini dan berkata, kamu nanti bisa terlibat. Kemudian si bos menyuruh bawahannya yang bernama Xiao Liang untuk cepat membunuh Huang Ji. Xiao Liang pun bergegas mengangkat pisaunya sambil berkata, bodoh, di kehidupan berikutnya pilihlah keluarga yang baik. Namun sebelum Xiao Liang menusukkan pisaunya, dengan cepat Huang Ji menyikut dada Xiao Liang dengan sangat keras, membuat Xiao Liang sangat kesakitan. Dan Huang Ji dengan cepat menjauh dari Xiao Liang. Tak hanya merasa sakit, Xiao Liang juga merasa dirinya sulit untuk bernafas. Temannya yang melihat kejadian itu meremehkan Xiao Liang dengan berkata, dasar tidak berguna, biar aku saja yang melakukannya. Kemudian tanpa ragu, teman Xiao Liang itu melancarkan serangannya ke arah Huang Ji sambil berkata, mati kau. Namun pria itu terkejut, karena dengan mudahnya Huang Ji bisa menangkis serangannya. Kemudian Huang Ji memelintir tangan pria tersebut, membuatnya terlihat kesakitan. Tak sampai di situ Huang Ji mengepalkan tangannya sekuat tenaga, dan habemem, Huang Ji memukul wajah pria tersebut dengan sangat keras membuat pria itu mengeluarkan darah. Tak terima dengan apa yang dilakukan Huang Ji terhadapnya. Pria itu sangat marah dan mencoba kembali menyerang Huang Ji dengan pisaunya. Namun dengan cepat Huang Ji menendang tangan pria tersebut membuat pisau yang dipegangnya lepas dan terjatuh. Tidak sampai di situ, Huang Ji mengkarate tangan pria itu dengan sangat keras, membuat pria itu kesakitan. Dan tak berhenti sampai di situ, Huang Ji menendang perut pria itu dengan sangat keras, membuatnya terpental ke belakang. Dan membuat pria itu tersungkur ke lantai, sambil menahan rasa sakit di perutnya. Melihat kejadian itu, si bos sangat marah, dan mempertanyakan kepada pria itu yang diketahui namanya adalah Wang Zhen, tentang apa yang sedang dilakukannya. Sambil menahan rasa sakitnya, Wang Zhen menjawab bahwa tangannya tiba-tiba mati rasa, dan kakinya juga tidak bisa berdiri. Anak ini
Ucap si bos itu dengan ekspresi yang sangat kesal. Sambil melihat tingkah laku Huang Ji, si bos itu berpikir bahwa ada yang aneh dengan anak ini.